Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan sharing lagi terkait dengan automation, dan pada video kali ini aku akan membuat automation untuk membuat chatbot sendiri nanti dengan model ChatGPT atau dengan model Gemini dengan bantuan automation menggunakan Mac.com. Jadi nanti chatbotnya akan seperti ini. Ini adalah preview singkat yang sudah aku buat tadi. Kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Di sini bisa aku klik start. Kemudian nanti botnya akan memperkenalkan diri. Halo, di sini aku Fajri AI. Karena sebelumnya aku define namanya adalah Fajri AI, dan nanti teman-teman bisa custom lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Aku juga ngedefine bahwa dia berada di Indonesia dengan time zone itu UTC plus 7, supaya nanti kalau ada perintah yang membutuhkan lokasi atau membutuhkan time zone, dia bisa mengetahui. Contohnya aku akan bertanya, bagaimana siklus bulan berlangsung? Maka dia akan langsung menjawab seperti ini. Halo, dia memperkenalkan diri lagi, kemudian ini adalah penjelasan dari siklus bulannya. Kalau aku tanya hari, ini hari apa? Pasti dia akan menyesuaikan dengan hari yang sekarang. Bisa aku tunggu. Kemudian dia akan menjawab, halo, bahwa ini hari Sabtu tanggal 21 Februari. Dan aku merekam video ini pada 21 Februari 2026. Sudah benar. Ini aku menggunakan model dari ChatGPT. Dan nanti aku juga akan mempraktekkan bagaimana model dari Gemini-nya akan merespon. Kurang lebih sama sih, tapi nanti untuk ChatGPT atau Gemini bisa teman-teman sesuaikan bagaimana respon yang teman-teman suka. Mari kita langsung mulai saja. Bagaimana cara membuat seperti ini? Caranya, teman-teman pastikan sudah daftar di Mac.com ini. Teman-teman bisa daftar di bagian Get Started for Free, atau jika sudah punya akun, bisa langsung login aja. Dan jika teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat akun di Mac.com ini, atau bagaimana cara membuat botnya di Telegram, itu teman-teman bisa ikuti video automation yang sebelumnya. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, kalau sudah aku bisa langsung login, nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Di video sebelumnya juga aku sudah menjelaskan apa itu credits dan apa itu active skenario. Teman-teman bisa ikuti saja video itu. Kemudian di sini aku akan langsung klik skenario. Di sini aku akan buat skenario baru dengan klik create skenario di pojok kanan atas. Bisa ditunggu dan boleh dinamain skenarionya terlebih dahulu. Skenarionya bot Telegram AI seperti ini. Kemudian di modul yang pertama itu bisa cari modul yang namanya Telegram. Aku bisa pilih yang namanya Watch Updates. Nah, ketika sudah seperti ini, bisa diklik Create a Webhook. Karena di sini aku sudah punya connection yang namanya botmac.com, maka di sini langsung muncul connection-nya. Di sini teman-teman bisa hubungkan aja connection-nya nanti sama Telegram-nya menggunakan API key yang didapatkan dari BotFather. Kalau teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa ikuti saja video yang sebelumnya. Aku juga sudah menjelaskan di sana. Oke, kalau sudah aku bisa save. Setelah itu di sini save lagi. Karena di sini tadi aku sudah chat, maka di sini akan aku delete chat terlebih dahulu. Delete. Kemudian aku akan buka botnya lagi. Bisa diklik di bagian sini. Nanti akan terbuka tampilan dari botnya di Telegramnya. Setelah itu aku bisa klik run once untuk melakukan cek apakah bot ini sudah terhubung dengan Mac.com-nya atau belum. Klik. Aku bisa kirim chat start. Setelah itu harusnya di sini muncul tampilan seperti ini, bahwa dia sudah mendapatkan message dengan chat yang berasal dari Fajrian dan teksnya itu start di sini. Kalau sudah seperti ini, itu berarti botnya itu udah terhubung sama Mac.com-nya. Kalau sudah, aku bisa lanjutkan. Bisa diklik plus lagi untuk menambahkan modul baru. Di sini aku akan mempraktekkan yang menggunakan ChatGPT aja terlebih dahulu. Cara untuk menggunakan ChatGPT sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa search yang namanya chat atau OpenAI. Nanti dia akan disuruh login ke ChatGPT-nya. Namun ada cara yang lebih simpel menurutku, yakni menggunakan AI dari Mac.com-nya itu sendiri. Aku bisa search dengan keyword AI. Nanti akan muncul yang namanya Mac AI Agent. Di sini ada simbol new-nya juga. Aku bisa klik. Kemudian klik lagi di bagian Run a Agent. Nanti akan muncul modul dari AI agentnya Mac.com. Modelnya bisa dipilih mulai dari GPT 5.2 sampai GPT 5 Nano. Di sini aku akan pilih yang bagian small aja.
Jadi nanti akan recommended small. Kenapa aku pilih small? Karena dengan harapan nanti kalau small itu menggunakan token lebih sedikit, atau kita bisa lebih hemat tokennya. Kemudian instruction-nya itu aku bisa tulis seperti ini. Kamu adalah AI agent dengan nama testing AI yang berada di Indonesia dengan time zone plus 7.00. Aku akan beri instruction seperti ini aja. Nanti instructionnya ini bisa teman-teman adjust sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian inputnya itu kita kan ingin input dari apa yang diketikkan user di chatbotnya ya. Jadi inputnya bisa aku klik, kemudian bisa teman-teman cari di bagian akordeon Telegram bot itu ada yang namanya text. Text ini berada di dalam message. Ini bisa di-drag aja. Harusnya kalau teman-teman sudah run one sebelumnya, itu ada previewnya di sini /start. Aku bisa drag ke sini. Nah, sudah. Gini aja. Sebenarnya teman-teman masih bisa sesuaikan lagi menggunakan input file, namun kali ini aku akan simple aja untuk text generation aja. Kalau nanti teman-teman mau terkait dengan input file atau di sini nanti bisa upload file, itu teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku buatkan video yang itu. Oke, aku bisa save. Kemudian kan ini sudah terhubung ya antara Telegram bot sama AI-nya. Sekarang aku ingin ketika nanti AI-nya ini menghasilkan, itu akan dikirim atau membalas chatnya kita. Jadi dari user akan mengirim ke AI, setelah itu akan mengirim ke usernya lagi atau membalas pesan dari usernya lagi. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik plus aja untuk menambahkan modul baru, kemudian pilih Telegram bot, setelah itu pilih message. Yang pertama yakni send a text message or reply. Bisa dipilih. Nanti connection-nya akan sama menggunakan connection seperti yang di bagian watch updates. Setelah itu chat ID-nya itu diisi apa? Chat ID-nya itu diisi dari message, kemudian di sini ada chat, di sini ada ID. Aku bisa drag dulu. Kenapa menggunakan chat ID ini? Jadi nanti botnya itu akan membalas pesan dari chat ID sebelumnya. Simpelnya seperti itu. Kemudian teksnya, itu kan nggak mungkin ya aku masukin teks yang sama. Karena kalau aku masukin teks yang sama, nanti ketika user melakukan chat, dia akan dikirim chatnya ulang lagi. Jadi, yang aku kirim ke user, itu adalah respons dari Make AI agent-nya. Aku bisa drag di bagian respons ke bagian field text. Seperti ini. Oke, kalau sudah, bisa di-save. Kemudian, save yang ada di bagian bawah sini juga, supaya skenario-nya itu tersave. Oke, aku rasa sudah cukup. Sekarang mari kita coba. Aku bisa klik run once. Dia akan menunggu atau listen. Sekarang mari kita coba chat. Halo, perkenalkan dirimu. Kirim. Di sini dia akan menghubungkan ke AI agent-nya dan akan berpikir kemudian akan mengirimkan pesan hasil dari AI agent-nya. Sekarang mari kita coba lihat. Halo, aku testing AI, asisten AI, dan lain-lain. Karena di sini responnya aku rasa terlalu panjang, sekarang aku akan ubah instruction-nya supaya dia tidak terlalu panjang menjawabnya. Kenapa aku lakukan itu? Supaya token yang dibutuhkan itu harapannya bisa lebih kecil lagi. Di sini kan membutuhkan 1,13. Harapannya kalau nanti dia jawabnya lebih dikit, maka tokennya yang dibutuhkan itu bisa lebih dikit. Kasih titik, jawab maksimal 300 karakter saja. Oke, save. Kemudian aku bisa klik run once lagi. Aku akan tanya hal yang berbeda. Jeruk mengandung vitamin apa aja? Enter. Maka dia akan berpikir harusnya agent thinking, kemudian dia akan mengirim ke usernya lagi. Jeruk mengandung vitamin C, vitamin A, dan vitamin B, dan juga vitamin K. Selain itu, jeruk juga memiliki serat yang cukup tinggi. Sudah berhasil. Dia menjawabnya sudah tidak terlalu panjang, dan juga dia sudah mengerti konteks apa yang ditanyakan ke user. Namun sekarang kan kita kalau mau mengirim pesan, itu selalu mengklik run once. Bagaimana kalau kita biarkan listen terus-menerus? Atau skema ini akan aktif. Jadi kita tidak perlu klik run once terus-menerus. Nanti botnya akan aktif juga. Caranya bisa di-save lagi, pastikan tidak ada yang error, kemudian bisa klik toggle yang
kecil di bagian bawah sini, bisa dipilih run skenario-nya yang immediately atau secara langsung. Aku bisa save di sini. Teman-teman bisa lihat aku tidak menjalankan run once. Sekarang mari kita coba kirim pesannya. Aku akan bertanya seperti ini. Apakah manggis baik untuk tubuh? Kirim. Maka dia sudah bisa menjawab. Meskipun di sini run once-nya tidak aku jalankan. Ya, manggis mengandung antioksidan dan lain-lain. Sekarang aku akan tanya lagi, manggis mengandung vitamin apa aja? Kirim. Harusnya dia masih berpikir sekarang. Kemudian dia sudah menjawab di sini. Manggis mengandung kayak vitamin C dan juga vitamin B kompleks. Seperti ini jawabannya. Di sini harusnya sekarang teman-teman sudah berhasil untuk mengintegrasikan antara Telegram bot dengan menggunakan AI agent yang dimiliki oleh Mac.com. Di sini juga ada 3 tools lagi, yakni Knowledge, kemudian Add Tools, dan Chat-nya. Apa itu Knowledge dan Add Tool dan Chat? Nanti akan aku jelaskan di video tentang AI Agent di bagian lain. Karena 3 ini bisa lumayan panjang juga. Tapi simpelnya, Knowledge ini untuk wawasan dari AI Agent-nya. Misal nanti di sini bisa dipakai sebagai data trainingnya. Kemudian kalau tools ini nanti bisa nyambung ke beberapa tools, misal nanti ada di Google Sheets, dia akan bisa membaca dari Google Sheets dan lain-lain. Kalau yang bagian chat ini bisa dilakukan run untuk testing AI agent-nya secara langsung di bagian sini. Jika teman-teman mau, aku akan buatkan lebih detail terkait dengan Knowledge dan Add Tools-nya. Sekarang menggunakan ChatGPT Small, teman-teman sudah bisa, atau menggunakan AI agent Small sudah bisa. Aku akan lanjut di bagian Gemini sekarang. Caranya, aku bisa unlink terlebih dahulu di bagian sini supaya dia tidak nyambung, bisa diklik kanan, unlink. Ini juga klik kanan, unlink. Kemudian bisa diklik add to another module, search Gemini. Nanti akan muncul 2, yakni Gemini Vertex. Kalau yang Vertex ini teman-teman akan disuruh login. Kalau Gemini AI, Google Gemini AI, ini nanti sudah disetupkan sama Mac.com. Jadi lebih simpel. Pertama kita akan menggunakan Google Gemini AI-nya aja. Pilih yang Simple Text Prompt. Nanti akan disuruh milih modelnya. Teman-teman bisa pilih model apapun. Mulai dari Gemini 2.5 Flash. Kemudian yang terbaru ini, Gemini 3 Flash Preview. Aku akan pilih yang Flash Preview aja, yang paling atas. Kemudian, text prompt-nya bisa dimasukkan teks dari message Telegram-nya. Ini teksnya, dan teks sebelumnya, jeruk mengandung vitamin apa. Aku bisa drag ke sini. Setelah itu, bisa di-close. Namun sayangnya di Gemini ini, itu tidak ada teks atau field text untuk instruction-nya. Jadi, kita bisa taruh instruction-nya langsung di sini. Perkenalkan dirimu sebagai bot testing AI, dalam kurung, jangan sebagai Gemini, akan aku kasih koma, kamu berada di Indonesia dengan time zone plus 7.00. Titik lagi, setelah itu respon maksimal 300 karakter saja. Titik. Kemudian sebelum message akan aku kasih seperti ini. Ini perintahnya. Titik 2, spasi. Setelah itu aku bisa save. Dia kan terhubung sini. Sekarang kita harus merubah respon yang di Telegram botnya. Karena sebelumnya kan masih menggunakan respons dari Mac.com AI ya. Sekarang kita akan ubah menjadi result dari Google Gemini AI-nya. Aku bisa hapus dulu responsnya, kemudian bisa pilih result di sini. Kalau sudah bisa di save. Contohnya, sebelum aku jalankan yang immediately, aku akan matikan dulu, kemudian bisa di save. Aku akan jalankan dengan run once terlebih dahulu. Akan aku chat, halo, perkenalkan dirimu. Kirim. Dia akan meminta ke Google AI atau Gemini AI. Kalau sudah, akan langsung mengirim ke usernya. Di sini. Halo, saya testing bot Dash ID, bot pengujian AI yang berbasis di Indonesia dan lain-lain. Dirasa sudah cukup, aku bisa jalankan langsung yang immediately. Run skenario-nya akan aku pilih immediately. Kemudian save. Sekarang harusnya bot dari Gemini-nya itu sudah aktif. Aku akan tanya hal yang berbeda juga dari yang sebelumnya, supaya bisa lebih eksplorasi ya. Aku akan tanya buah pir, coba. Buah pir mengandung vitamin apa aja? Kirim.
Di sini aku tidak menjalankan run once, tapi sudah aku nyalakan skenario-nya. Jadi harusnya skenario ini itu udah aktif. Mari kita coba cek. Halo, saya bot AI, testing AI yang berbasis di Indonesia. Masih ada perkenalannya lagi. Buah bir mengandung vitamin C, K, dan B kompleks, dan lain-lain. Sudah berhasil. Kalau aku tanya lagi, buah anggur berasal dari mana? Maka dia akan berpikir harusnya. Kemudian dia akan menjawab, buah anggur berasal dari wilayah timur, tepatnya di kawasan pegunungan Kaukasus dan Laut Mediterania. Seperti ini penjelasannya. Terakhir aku akan minta untuk menjelaskan, jelaskan padaku terkait dengan buah mangga. Kirim. Dia akan berpikir, kemudian dia akan menjawab seperti ini. Mangga adalah buah tropis yang berdaging manis dan kaya vitamin C, serat, dan lain-lain. Oke, kalau sudah seperti ini, itu berarti teman-teman sudah berhasil membuat bot menggunakan OpenAI yang sebelumnya, yang pertama tadi, kemudian yang kedua, teman-teman juga sudah berhasil membuat bot menggunakan Google Gemini AI. Dan itu semua teman-teman bisa lakukan tanpa menggunakan coding sama sekali dengan bantuan Mic.com. Teman-teman bisa eksplorasi lagi terkait dengan bot ini, terlebih pada instruction-nya di bagian Mac.com AI ini. Jadi di instruction ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Misal nanti botnya hanya diminta untuk melakukan perhitungan aja. Kalau selain perhitungan dia akan menolak, gitu juga bisa. Atau botnya hanya diminta untuk menjelaskan terkait dengan segmen tertentu. Misal hanya otomotif, yang selain otomotif akan ditolak, gitu juga bisa. Silahkan teman-teman bereksplorasi, atau teman-teman memiliki request terkait dengan integration apa yang ingin aku buat, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, cukup itu saja sharingku pada video kali ini terkait dengan Telegram bot menggunakan model Gemini AI dan model dari Mac AI. Atau teman-teman jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.